Hai Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Cecilia Aina Putri dengan NIM 13 122 000087. Kali ini saya akan membahas mengenai prosedur kantor hukum untuk melakukan legal audit. Tetapi sebelum itu, emangnya kalian tahu nggak apa sih legal audit atau audit hukum itu? Legal audit merupakan proses evaluasi dan analisis menyeluruh terhadap praktik hukum, dokumen, kontrak, dan kepatuhan terhadap peraturan yang diterapkan di suatu organisasi atau perusahaan. Prosedur legal audit di kantor hukum biasanya dilakukan oleh tim pengacara atau konsultan hukum yang memiliki keahlian khusus untuk mengidentifikasi masalah hukum yang mungkin ada di kantor hukum tersebut. Nah, jadi gimana ya langkah-langkah umum dalam prosedur legal audit yang dilakukan oleh kantor hukum? Jadi gini Sobat Hukum. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Bentuk tim audit yang terdiri dari pengacara senior, auditor internal, atau konsultan eksternal yang memiliki pemahaman mendalam tentang praktik hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, sebelum memulai, tim hukum akan mendiskusikan tujuan audit, apakah untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan tertentu, memeriksa risiko hukum, atau mengidentifikasi potensi masalah hukum. Tim audit akan menyusun rencana audit yang mencakup cakupan metodologi serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Dokumen yang perlu diaudit akan diidentifikasi. Dokumen ini dapat mencakup kontrak, perjanjian, laporan hukum, dokumen perusahaan, catatan komunikasi, dan sebagainya lainnya. Yang kedua, pengumpulan data dan dokumen. Proses audit dimulai dengan meminta dokumen-dokumen yang relevan dari klien atau perusahaan, seperti kontrak, laporan keuangan, perizinan, catatan litigasi, kebijakan internal, serta rekam jejak pengadilan atau penyelesaian sengketa. Tim hukum akan memeriksa semua dokumen untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, analisis kepatuhan dan risiko hukum dengan memeriksa apakah kontrak dan perjanjian yang ada sesuai dengan hukum yang berlaku serta memastikan tidak ada ketentuan yang merugikan atau dapat menimbulkan sengketa di masa depan. Tim akan memverifikasi apakah perusahaan mematuhi regulasi pemerintah, peraturan industri, dan standar hukum terkait. Tim juga akan menganalisis potensi risiko hukum, baik dalam hal litigasi yang sedang berlangsung, pelanggaran hukum yang mungkin terjadi, atau kewajiban yang tidak dipenuhi. Yang keempat, analisis kinerja dan manajemen kantor. Tim audit akan memeriksa bagaimana kantor hukum menangani berbagai kasus, termasuk efisiensi, penggunaan teknologi, dan pengelolaan sumber daya manusia, untuk menilai apakah kantor hukum memiliki prosedur yang jelas untuk menangani kontrak dengan klien, komunikasi, serta cara menangani sengketa dan resolusi, dan memeriksa apakah kantor hukum memiliki staf yang terlatih dan cukup jumlahnya untuk menangani beban kerja, serta apakah kebijakan pengelolaan staf dan pelatihan sudah memadai.
Yang kelima, audit keuangan. Tim audit akan memverifikasi laporan keuangan kantor hukum untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dan pembayaran kepada klien atau pihak ketiga sesuai dengan hukum dan kebijakan yang ada. Yang keenam, wawancara dan observasi. Dalam beberapa kasus, tim audit mungkin akan mewawancarai pegawai, manajer, atau pegawai eksekutif untuk memahami praktik bisnis dan kebijakan yang diterapkan. Tim dapat melakukan observasi langsung untuk menilai prosedur internal atau kebijakan yang relevan. Yang ketujuh, penyusunan laporan audit. Setelah menganalisis semua data, tim akan menyusun laporan audit yang merinci temuan utama, termasuk pelanggaran hukum atau kebijakan yang ditemukan, dan area yang perlu diperbaiki. Laporan audit juga akan menyertakan rekomendasi hukum untuk perbaikan dan cara mengurangi resiko hukum di masa depan. Yang kedelapan, diskusi temuan dan rekomendasi dengan klien. Tim akan mengadakan pertemuan dengan klien untuk mempresentasikan hasil audit, menjelaskan temuan, dan memberikan rekomendasi praktis tentang cara mengatasi masalah yang ditemukan. Berdasarkan hasil audit, kantor hukum dan klien akan merencanakan tindak lanjut untuk memperbaiki masalah yang ditemukan dan meningkatkan praktik hukum yang ada. Yang kesembilan, pemantauan dan implementasi. Setelah temuan dan rekomendasi diajukan, kantor hukum dapat membantu klien untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan, seperti memperbarui kontrak, merumuskan kebijakan baru, atau menyesuaikan prosedur untuk memastikan kepatuhan. Dalam beberapa kasus, kantor hukum dapat menyediakan pemantauan atau audit lanjutan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan efektif dan berkelanjutan, membantu meningkatkan kualitas layanan hukum, serta mengurangi potensi risiko. Yang ke-10, menyimpan rekaman audit. Semua dokumen yang terkait dengan audit, termasuk temuan, laporan, dan rekomendasi, akan disimpan dengan aman sebagai referensi di masa depan atau untuk tujuan hukum. Yang terakhir, yang ke-11, penyusunan laporan akhir. Setelah proses audit selesai dan rekomendasi diterapkan, tim audit akan memberikan laporan akhir yang merangkum hasil audit dan langkah-langkah yang diambil untuk perbaikan. Laporan ini dapat menjadi alat evaluasi untuk perkembangan kantor hukum ke depan. Nah, langkah-langkah tadi bisa memungkinkan kantor hukum untuk membantu klien memahami dan mengelola risiko hukum mereka dengan lebih baik. Audit hukum untuk kantor hukum bukan hanya alat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi, memitigasi risiko hukum, dan memastikan bahwa kantor hukum memberikan layanan terbaik kepada klien. Dengan audit yang rutin, kantor hukum dapat lebih siap menghadapi tantangan, meningkatkan kinerja, dan melindungi reputasi mereka di mata klien dan masyarakat. Namun, kenapa sih kantor hukum perlu melakukan audit hukum? Nah, jadi ada beberapa alasan nih Sobat Hukum. Kenapa kantor hukum perlu melakukan audit hukum? Yaitu
untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan standar etika sebagaimana profesi yang sangat diatur, seperti contohnya pengacara, dan kantor hukum pengacara harus mematuhi berbagai peraturan dan kode etik. Audit hukum memastikan bahwa kantor hukum mengikuti prinsip-prinsip etika dan profesionalisme, seperti menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga integritas. Dengan melakukan audit, kantor hukum dapat menilai pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Audit hukum akan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan efektif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada klien dan mengurangi pemborosan. Kantor hukum yang teratur melakukan audit internal akan lebih siap menghadapi pemeriksaan atau audit dari otoritas pengatur, baik itu dari asosiasi pengacara atau badan pemerintah yang mengawasi praktik hukum. Persiapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kantor hukum tidak menghadapi sanksi atau masalah hukum lainnya. Nah, jadi gimana sobat hukum? Sekarang pasti sudah tahu kan langkah-langkah membuat legal audit dan alasan mengapa harus melakukan legal audit. Waktunya saya pamit undur diri nih. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi yang saya buat ini. Semoga video edukasi ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.